Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Nah, sebelum belajar, kita bacakan dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang perubahan wujud di sekitar kita. Kemarin sudah ada keajaiban ya. Keajaibannya yaitu apa? Garam, pembuatan garam. Ya, ternyata garam yang kita makan merupakan perubahan dari air laut ya, dan bentuknya berubah menjadi padat. Nah, hari ini kita akan belajarnya tentang pemanasan global dan terjadinya hujan. Nah, tujuan pembelajarannya agar anak-anak memahami keajaiban dari perubahan wujud yang terjadi dan dapat memaparkan keajaiban perubahan wujud. Kita lanjut ke slide-nya. Jadi hari ini mari kita pelajari pemanasan global itu apa. Silahkan anak-anak buka buku tema 3 halaman 194. Nah, di sini sudah ada teks bacaan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Nah, kita lanjut lagi ya sebelum dibahas. Sini ada lagi katanya ya. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Wow, ya. Oke, nanti kita bahas. Di sini ada lagi katanya. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Nah, kita lanjut lagi. Di sini katanya kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, itu ya. Tadi kita sudah baca teksnya. Kita cek lagi sebentar. Nah, di sini katanya ada pemanasan global disebut juga global warming. Global warming ini bahasa Inggris ya. Bu, global itu apa? Global itu artinya umum atau menyeluruh. Umum ya, bisa atau menyeluruh. Jadi kalau globe atau ini juga globe ya, dari kata globe atau globe itu artinya dunia ya. Gimana nulisnya globe, Bu? Globe ya, dunia. Jadi global warming ini, nah ini ada warming ya, warm dari kata warm, warming kita kasih warming atau panas, pemanasan ya.
Warm itu panas, kalau warming pemanasan. Nah, ya, pemanasan global. Nah, ini terjadi karena suhu bumi meningkat banyak ya. Yang membuat suhu bumi meningkat. Nanti kita bahas yang tadi ya ada yang mengakibatkan apa? Es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Nah, kalau permukaan air laut naik, nah ada kemungkinan seperti di Indonesia ya, ada pulau-pulau kecil. Kemungkinan pulau-pulau kecil itu akan gimana? Tenggelam ya. Nah, kalau misalkan kita nggak menjaga lingkungan kita, bahkan Jakarta itu akan tenggelam. Nanti dari Jakarta maju-maju dan akhirnya juga mungkin Bandung Bandung itu diprediksikan akan yang paling terakhir karena Bandung itu terhalang oleh gunung-gunung ya. Nah, yang dekat dengan laut itu akan tenggelam lebih dulu. Nah, ini kita lihat katanya pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, bisa dari asap kendaraan bermotor, asap pabrik ya. Jadi menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi gitu ya. Jadi ketika ada cahaya matahari masuk, ini misalkan bumi, ini matahari, kan harusnya cahaya matahari ini masuk dan dipantulkan lagi ya keluar. Kalau ini enggak masuk ke bumi dan terperangkap di sini di bumi. Kebayang nggak kalau misalkan terperangkap nggak keluar lagi? Panas gitu ya, panas banget. Nah, ini juga mengakibatkan kalau panas gimana? Kita udah tahu kalau misalkan misalkan air gitu ya. Kan di bumi banyak air. Air terkena cahaya matahari terjadi apa? Penguapan. Penguapan. Masih mending nih kalau penguapannya bagus ya. Nanti akan terjadi hujan. Tapi kalau enggak ternyata akhirnya kering, kerontang dan tumbuhan apa? Kehilangan nutrisi. Hewan juga kalau nggak ada air nggak bisa hidup ya. Sementara air yang bisa dipakai di bumi itu hanya sedikit, nggak banyak ya karena air yang banyaknya itu adalah air laut. Nah, perlu teknologi untuk bisa diminum dan itu biayanya mahal. Katanya di sini gimana dong cara menanggulanginya, menguranginya ya? Dengan apa? Mengurangi pencemaran udara. Contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Nah, jadi kalian yang ke sekolah jalan kaki atau menggunakan sepeda, kalian juga ikut untuk memelihara bumi kita yang tercinta ini ya. Kenapa sih kita harus merawat bumi? Yang tinggal di bumi siapa? Kita manusia. Kalau bumi rusak yang terdampak, yang terkena masalahnya siapa? Kita juga ya. Nah, makanya kita harus menjaganya ya. Nah, ini ada videonya. Nah, ini kutub es di kutub ya. Kalau ini mencair, nah ini airnya akan naik, naik, naik dan akan membuat pulau-pulau apa tenggelam ya. Nah, ini ada salah satu hewan yang terdampak nanti. Ini ada beruang kutub. Ini sehat ya beruang kutubnya nih, dia jalan. Tapi kalau misalkan esnya nggak ada gimana? Di sini lihat ada penguin juga. Penguin itu habitatnya dingin. Kalau kepanasan, waduh susah ya. Ini juga ada beruang kutub yang tadi sehat, yang ini memang nggak sehat ya, kelaparan tuh. Karena susah mencari ikan, ikannya udah nggak ada. Kemudian dia juga bingung mau tinggal di mana karena esnya tempat dia tinggal sudah mencair ya. Nah, ini nih asap dari pabrik ya, lihat. Wow, banyak banget dan ini panas ya. Kalau si panasnya nggak dikeluarin ini dan hanya terjebak ya, itu kan nggak enak ya. Sama kayak kita juga kalau diem di dalam kelas, kelasnya kecil, nggak ada kipas angin, oksigennya sedikit ya, anginnya sedikit, panas nggak? Panas ya, panas banget karena kita harus um, apa namanya, bertukar udara dengan orang lain ya. Nah, ini membuat panas. Nah, itu ya yang tadi. Dan yang bisa kita lakukan tadi apa? Bersepeda, boleh menanam tumbuhan ya, dan lain-lain.
Nah, sekarang kita ke peristiwa terjadinya hujan. Sekarang kita buka halaman 217. Di sini sudah ada teks bacaan. Ya, hujan juga salah satu peristiwa ini ya, keajaiban dari perubahan wujud. Bu Ica sering bilang beberapa kali ya. Dan ini juga akan dibahas nanti di musim dan cuaca. Kemarin kita sudah belajar musim dan cuaca dalam bahasa Sunda, nanti kita akan belajar dalam bahasa Indonesia. Lebih mendalam ya. Nah, kita baca dulu teksnya ya di sini. Siap ya? 1, 2, 3. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan laut yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Oke, di sini ada perubahan. Nah, ini ya, kalau hujan itu ternyata asalnya dari air. Air yang di mana? Air yang ada di bumi. Bisa air laut, bisa air sungai, bisa air kolam. Bahkan air solokan juga bisa ya itu teh. Berasal dari air selokan itu bisa karena terkena cahaya matahari dan ada peristiwa apa? Peristiwa penguapan ya, menguap. Dari menguap ini berubah ya, berubah menjadi titik-titik air. Nah, ini karena suhunya berubah jadi seperti embun gitu ya, mengembun gitu. Titik-titik air dan berubah menjadi segerombolan awan, menguap jadi uap dia. Nah, setelah menjadi uap, ini menjadi titik air, kemudian terbawa angin nih ya, si awannya terbawa angin kemana misalkan ke Kiara Condong misalkan ya. Nah, ada Kiara, ini ceritanya sungai lah ya. Sungai yang ada di Kiara Condong. Nah, ini di Kiara Condong si awannya sudah terkumpul nih, sudah banyak. Akhirnya dia terjadi apa? Terjadi titik-titik air jatuh ke bumi yang disebut dengan hujan. Nah, ini kita ingat-ingat ya, ada peristiwa apa ketika hujan. Hujan itu ternyata awal mulanya dari air yang menguap ya. Dari air yang menguap dan berubah menjadi titik-titik air. Dan titik-titik airnya jatuh ke bumi dan disebutlah hujan. Itu ya, gampang banget. Air menguap, jadi air dimanapun, mau airnya sungai, mau airnya laut, mau air solokan sekalipun, itu bisa menguap dan berubah menjadi awan. Baik, jadi hari ini kita sudah tahu perubahan wujud itu ternyata ada di mana-mana ya. Bahkan di lingkungan yang paling dekat dengan kita ya. Kalian bisa lihat di es gitu ya. Nah, ada juga nih perubahan wujud itu nanti kita akan praktek perubahan gula menjadi gulali. Atau kalian mungkin pernah tahu ya ada permen kapas. Nah, itu juga perubahan wujud benda ya. Jadi nggak bosen nih kita makan satu makanan yang sama diubah-ubah bentuknya. Kemudian ada perubahan wujud benda merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita manfaatkan. Oke, itu saja untuk hari ini. Tugasnya ada LKS yang harus dikerjakan ya. Silahkan kerjakan dan bisa dikumpulkan di Google Classroom ya. Kalau misalkan Bu aku maunya di print boleh di kebuicain boleh ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin.
Baik, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Salam ke ayah dan bunda. Tetap semangat belajarnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.